Perkenalkan, nama saya Maximilianus Nakusato, NIM 21120264, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah komputasi bergerak dengan menjelaskan dua aplikasi AI atau Artificial Intelligence. Aplikasi yang saya pilih di sini adalah aplikasi yang pertama, ada Google Search Engine. Google Search Engine atau biasa disebut dengan mesin pencari adalah sebuah sistem dari software atau aplikasi yang mengumpulkan dan mengorganisir konten dari seluruh internet. Dia didesain untuk mencari berbagai informasi yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW, dan juga File Transfer Protocol atau FTP, dan juga ada mailing list atau newsgroup yang berada di dalam sebuah atau sejumlah server dalam suatu batasan jaringan. Cara pemakaiannya, kita tinggal masuk ke Chrome. Nah, di sini yang dinamakan dengan Google Search Engine. Kita tinggal masukkan apa yang ingin kita cari. Nah, misalnya di sini contohnya kita jelaskan apa yang dimaksud dengan internet. Nah, di sini dia akan muncul berbagai link atau jawaban. Link atau jawaban ini biasa disebut dengan atau hasil dari halaman pencarian kita biasa disebut dengan search engine. Dia memberikan hasil kepada kita jawaban yang paling relevan. Cara kerja dari search engine adalah dia menggunakan program yang sering disebut dengan istilah speeders atau robot untuk mencari konten dari seluruh sudut internet. Hasil pencarian ini kemudian digunakan mesin pencari untuk membangun indeks internet. Sebagian mesin pencari akan memberitahu kita tentang cara meningkatkan peringkat halaman kita di halaman hasil pencarian. Algoritma yang mereka gunakan dijaga dengan baik dan sering berubah untuk menghindari penyalahgunaan. Tapi dengan mengikuti beberapa teknologi optimis mesin pencari yang sudah terbukti, kita dapat memastikan bahwa website yang terindeks dengan baik dan tetap tinggi dalam peringkat. Kelebihan dari search engine Google ini adalah kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Yang kedua, ada lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya. Yang ketiga, dia memiliki tampilan yang sederhana dan juga dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita, artikel, dan hiburan. Di sini ada gambar, berita, ada gambar. Kekurangan dari search engine Google ini adalah dia dari bidikan para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Misalnya kita masuk ke sini. Contohnya dia di sini.
Nah, di sini ada iklan. Dia muncul iklan juga di sini. Selamat menaiki berpuasa di sini. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada pada sistem algoritma Google untuk memaksa iklan mereka tampil pada halaman terdepan. Maka pencarian kita akan merasa terganggu. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Google Search Engine dan juga sedikit penjelasannya. Yang kedua ada aplikasi GPS. GPS merupakan singkatan dari Global Positioning System. Alat navigasi ini didesain supaya bisa menyediakan posisi secara instan dan juga menyediakan informasi dan kecepatan di hampir semua tempat di permukaan bumi. GPS juga didesain supaya bisa digunakan dalam posisi apapun dan memungkinkan kita untuk bisa melacak posisi armada, mobil atau kendaraan lainnya secara real time dan juga sederhana. GPS juga bisa diartikan sebagai sistem pelacak posisi untuk mengetahui koordinat di mana kita berada dan lokasi mana yang ingin diketahui. Contohnya kita masuk ke Chrome. Setelah itu kita ketik GPS. Misalnya di sini kita ingin mencari contohnya Stikom Uyelindo. Stikom Uyelindo. Nah, di sini dia akan muncul dengan lokasinya dengan tanda berwarna merah ini nih. Kelebihan dari GPS ini, dia memudahkan seorang bernavigasi ketika berkendara dan juga pengguna GPS bisa digunakan oleh semua orang yang memiliki koneksi internet dan juga ponsel pintar. Dan tidak hanya itu, GPS juga memiliki kontribusi yang besar untuk dunia militer hingga pemantau gempa. Untuk lebih jelasnya, kita yang pertama di sini ada kebutuhan berkendara, yang kedua ada bisa melacak kendaraan, ketiga adalah pemantau gempa, yang keempat informasi geografis, dan yang kelima adalah bisa kita pakai dalam dunia militer. Kekurangannya, yang pertama, dia memiliki keakuratan yang lokasi yang tidak selalu tepat. Jadi pengaruh oleh faktor yang membuat keakuratan tersebut adalah sinyal sebuah internet. Yang kedua, dia bisa dipengaruhi oleh posisi satelit. Dipengaruhi oleh posisi satelit yang kondisi dari atmosfer juga seringkali mempengaruhi kecepatan dari GPS. Dan yang ketiga, dia membutuhkan sinyal yang kuat. Sekian saja penjelasan dua aplikasi AI atau Artificial Intelligence. Kesimpulan dari saya tentang dua aplikasi ini, yang pertama dari Search Engine Google, dia berperan penting dalam kegiatan internet dan juga teknologi ini harus terus berkembang dan menjadi solusi dari setiap permasalahan yang berkaitan dengan informasi. Dan yang kedua, GPS, dengan adanya aplikasi ini dia menjadi salah satu aplikasi untuk kita dapat berbagi informasi suatu posisi secara geografis dan juga bermanfaat bagi kita untuk dapat mengetahui lokasi teman, orang tua dan juga kerabat dengan baik dan memanfaatkan GPS dengan baik. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah
salah kata dalam penjelasan saya. Terima kasih.